Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku kelas 9 MTSPM yang Bapak banggakan dimanapun kalian berada. Mari sebelum pembelajaran kita awali, terlebih dahulu kita membaca Ummul Quran. Semoga apa yang kita lakukan termasuk pembelajaran pada pagi hari ini diberikan kelancaran, kemanfaatan, keberkahan. Al-Hadiniyah Al-Fatihah. Alhamdulillah. Baik, langsung saja. Melanjutkan pembelajaran yang kemarin tentang ukhuwah nahdiyah. Jika kemarin telah dibahas tentang ukhuwah nahdiyah, ukhuwah yang kemarin sudah disinggung bermakna persaudaraan, nahdiyah itu bermakna kebangkitan atau perspektif NU. Jadi ukhuwah nahdiyah biasa diartikan sikap persaudaraan, kerukunan, persatuan, dan solidaritas yang dilakukan dengan menjunjung tinggi nilai agama, tradisi, sejarah bangsa, dan prinsip-prinsip aswaja. Ini menurut pengertian yang secara umum. Kemudian kemarin telah dibahas macam-macam ukhuwah nahdiyah itu sendiri ada 3, yakni ukhuwah Islamiyah, rasa persaudaraan yang didasarkan atas dasar akidah atau agama, pokoknya sesama agama, sama-sama Islam, baik itu partainya apa, alirannya apa, yang pokoknya sama-sama orang Islam, ya kita harus merasa saling bersaudara. Yang kedua ukhuwah watoniyah, yakni persaudaraan yang didasarkan atas dasar berbangsa dan bernegara. Ini lebih bersifat kemasyarakatan. Yang ketiga ukhuwah basyariyah atau insaniyah, persaudaraan yang didasarkan atas dasar kemanusiaan. Pokoknya sama-sama manusianya, harus tidak boleh saling menyakiti, harus saling merasa bersaudara. Ketiga macam ukhuwah ini tidak boleh saling menggeser atau tidak boleh saling menjatuhkan. Artinya apa? Harus saling mendukung antara satu dengan yang lain, baik ukhuwah Islamiyah, ukhuwah watoniyah, ukhuwah basyariyah. Umpama dalam hal bernegara, kita juga tidak boleh dalam hal politik kita tidak boleh ngomong iki agamanya Kristen, kita tidak boleh. Terus dalam hal politik kita sisihkan orang-orang yang berbau Kristen, tidak boleh masuk dalam dunia politik. Atau dalam hal di pasar, dalam kebijakan pasar itu yang hanya memihak kepentingan umat Islam saja, orang yang beragama non Islam itu disingkirkan. Itu juga tidak boleh. Karena apa? Indonesia ini itu adalah negara yang berbangsa dan bermasyarakat, yang terdiri dari masyarakat itu tidak hanya orang Islam saja, tidak hanya orang Jawa saja, orang NU saja, tapi melainkan banyak dari berbagai agama. Oleh karenanya kemerdekaan itu bukan hanya jasa orang Islam saja, tapi melainkan juga jasa orang non Islam. Jadi kita harus sadar hal itu. Jadi yang dinamakan Indonesia yo ono sing wong Hindu, ono yo wong Buddha, ono wong Konghucu, ono wong Islam dan lain sebagainya. Itu kita harus sadar itu dan harus merasa saling bersaudara. Pada selanjutnya, bagaimana cara atau apa saja yang menjadi faktor penentu atau faktor
uh, yang mendorong lahirnya ukhuwah Nahdiyah itu sendiri. Di sini sudah Bapak rinci. Yang pertama, satu sikap ta'aruf atau saling mengenal. Saling mengenal satu sama lain itu penting. Jadi mengenal bukan hanya mengenal itu manusia, jadi bisa mengenal nama, mengenal bahasa, mengenal adat istiadat dan lain sebagainya. Itu namanya at-ta'aruf. Makanya Allah menciptakan berbagai macam suku, berbagai macam bangsa, berbagai macam kabilah. Itu tujuannya adalah untuk saling mengenal. Kalau sudah saling mengenal, makanya nanti ada sikap selanjutnya yakni at-tasamuh. At-tasamuh yakni toleransi. Jadi bisa saling menghargai, tenggang rasa. Jadi tidak kaget dengan budaya-budaya yang ada di berbagai daerah. Yang bisa dilihat di lingkungan sekitar kita banyak lahir banyak ragam budaya. Kalau Jawa Tengah ada seni wayang, kalau di sini ada seni apa itu merupakan keanekaragaman budaya yang kita harus saling menghormati dan saling menghargai. Itu tidak boleh harus menghancurkan, nggak boleh. Walaupun berbeda pendapat dengan mereka, kita tidak boleh merasa paling benar, merasa paling pinter. Karena apa? Islam itu tidak perlu dibela. Karena Islam itu sistem yang sudah diciptakan Allah, yang sudah pasti itu menurut ketentuan Allah dan menurut penilaian Allah. Makanya sebutannya adalah innad dina indallahil Islam. Jadi menurut perspektifnya, pandangannya dalam menilai segala sesuatu itu atas dasar pandangan-pandangan ketuhanan. Tuh. Jadi ada yang kunut, ada yang enggak, kita harus saling menghargai, enggak boleh terus kita saling mencerca. Nanti ada ketemu orang Kristen, ada yang masuk gereja terus kita bakar juga enggak boleh, karena itu juga hak mereka. Gitu. Yang kedua, yang selanjutnya, yang ketiga, yakni at-ta'awun. Kalau sudah begitu nanti kalian bisa terjadi rasa saling tolong menolong. Jadi nggak peduli itu agamanya apa, umpamanya kecelakaan, ada kecelakaan itu nggak leren nunggu apa, iki agamamu apa, agama Kristen, aku mau nulung. Nah itu nggak boleh ya. Jadi karena apa, kewajiban kita adalah saling tolong menolong, dengan catatan tolong menolong dalam hal kebaikan, bukan dalam hal yang berbau dosa atau kemaksiatan. Kalau sudah bisa tolong menolong, nanti akan timbul namanya tarohum atau saling menyayangi dalam segala hal. Karena apa? Saling menyayangi, saling mengasihi itu adalah sifat dasar Allah. Makanya bismillah ar-Rahman ar-Rahim ditegaskan. Itu Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Makanya yang didulukan adalah sikap welas asih marang sepodo-podo. Kamu sama temannya harus saling mengerti, saling memahami. Sama orang tuanya juga begitu, sama tumbuhan, sama hewan dan lain sebagainya. Karena dunia ini tercipta karena rasa kasih sayang Allah. Bahkan syariat itu sendiri, seperti syariat wudhu, sebelum Allah memerintahkan wudhu, Allah terlebih dahulu menciptakan air yang bagus untuk kulit. Itu merupakan welas asih Allah. Allah menciptakan air bukan hanya untuk wudhu, bisa untuk mandi, masak air, mencuci dan lain sebagainya. Makanya sebagai hamba Allah kita harus mendahulukan welas asih.
Kalau sudah bisa begitu, maka yang akan terjadi adalah sikap selanjutnya, yakni at-tadhamun atau saling mendukung, rasa saling sepenanggungan. Seperti ketika menjelang kemerdekaan Indonesia itu rasa senasib seperjuangan, rasane dijajah Londo itu kaya apa, rasane dijajah oleh Jepang itu ya apa, itu rasa senasib sepenanggungan. Jadi memiliki kebulatan tekad, meninggalkan bu iku agamane apa ae, bersatu padu untuk menyongsong namanya kemerdekaan. Itu namanya at-tadhamun. Jika dalam sekolahan itu at-tadhamun bisa dilakukan lewat kerja piket atau meding dan lain sebagainya, atau apalagi dalam lomba-lomba yang lain dan lain sebagainya. Dalam menjalankan tugas kita harus saling mendukung, saling tolong menolong. Sing gak ngerti ngurui yang ngerti, ngurui sing gak ngerti, yang pinter ngajarin yang belum tahu dan lain sebagainya. Yang belum tahu juga begitu, tidak usah malu untuk bertanya dan lain sebagainya. Yang selanjutnya tentang sikap penghambatnya. Kalau tadi sikap pendukung, sikap yang mendukung untuk bisa terlahir ukhuwah nadiyah. Kalau sekarang kita bahas tentang sikap yang menghambatnya. Apa sih hal-hal yang bisa menghambat rasa persaudaraan itu? Yang pertama, sikap as-sakhriyah atau menghina. Sikap as-sakhriyah ini dititik beratkan pada sifat suatu sikap merendahkan orang. Jadi menyebut orang dengan sebutan-sebutan nama-nama hewan gitu. Itu enggak boleh. Sikap merendahkan orang. Jadi manusia direndahkan menjadi hewan itu enggak boleh dan lain sebagainya. Yang kedua, al-lamzu itu mencela. Apa beda sahriyah dengan al-lamzu? Kalau al-lamzu itu dititik beratkan mencela sama menghina. Kalau menghina itu dititik beratkan pada sifat merendahkan orang lain. Jadi manusia dipanggil dengan sebutan nama hewan tadi itu. Kalau al-lamzu itu dititik beratkan pada kesalahan orang. Istilahnya mamanya orang yang over gitu, sebutannya apa gitu. Kalau mamanya ada, kalau zaman sekarang ada istilah-istilah banyak istilah kesalahan, ada istilah ganjen, istilah apalagi pelakor dan lain sebagainya. Itu lebih kepada al-lamzu. Itu enggak ada baik-baiknya dua sifat ini. Sampean ngenyek uang, menghina orang, itu enggak ada terus menghina orang terus jadi terus timbul rasa persaudaraan. Pasti permusuhan. Baik as-sakhriyah maupun al-lamzu. Yang ketiga, buruk sangka atau suudzon. Itu juga enggak ada baik-baiknya. Karena apa? Yang terjadi itu hati kita itu enggak ada prasangka baik sama sekali sama orang. Ono wong liya iku elek, kita yang baik. Padahal apapun yang diciptakan di dunia ini itu penuh dengan rahasia Allah. Karena Allah menciptakan sesuatu itu tidak sia-sia. Contoh, kadang kita lihat anjing itu terus kita bilang, oh binatang haram, binatang najis dan lain sebagainya. Itu enggak boleh berlebihan seperti itu. Karena apa? Bagaimanapun itu juga kehendak Allah untuk menciptakan namanya anjing. Apalagi itu binatang, apalagi manusia. Apalagi manusia itu lebih tidak boleh lagi. Kalau coba bayangkan semuanya gini, yang bisa terjadi itu gini, yang kadang terjadi.
ayam itu buang kotoran di lantai depan rumah, kamu marah-marah sampai lempar sandal. Coba bayangin kalau ayam itu terus doa kepada Allah, ya Allah, aku ini nggak mau jadi ayam, aku sebenarnya ini nggak mau jadi ayam, jadinya aku ini tuh karena panjenengan, karena kehendak panjenengan. Ya Allah, tolong engkau adab orang yang melempar aku ini, karena aku dinilai salah, padahal yang saya buang kotoran itu juga atas kehendak panjenengan. Coba bayangkan doa ayam itu dikabulkan Tuhan apa enggak? Ya kan? Jadi banyak kesalahan, banyak yang terjadi pada diri kita. Itu kesalahan-kesalahan, salah pandang atau salah menilai, sehingga salah juga dalam kita menyikapi, dalam bertindak dan berperilaku seakan-akan benar. Padahal kita harus bersyukur, semuanya kasus tadi itu harus bersyukur. Alhamdulillah kita bisa mempraktekkan namanya bersuci atau menghilangkan najis, memanfaatkan air, itu merupakan rasa syukur kita kepada Allah. Bukan lantas terus kita punya kekuatan kita lempar dia dengan sandal atau dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah al-ghibah atau ngerasani. Tapi ngerasani di sini yang dimaksud mencemarkan nama baik. Jadi apa? Ngerasani uang tapi sampean ngelek-ngelek uang. Nah, itu yang enggak boleh. Karena belum tentu diri kita itu lebih bagus dari yang kita bicarakan. Jadi orang yang kita bicarakan punya rahasia yang kita tidak bisa lakukan. Umpamanya bangun malam, sholat malam, kita nggak tahu dia mengistiqomahkan namanya sholat malam. Paginya terus tidur. Ini pagi hari kok tidur aja, kayak kebo, dan lain sebagainya, mencemarkan nama baik. Biasanya tidur aja. Padahal kita tidak tahu apa yang dia lakukan di malam hari. Terus di siangnya semuanya dia membantu orang tuanya sehingga kecapean hingga paginya tertidur karena kecapean dan sholatnya malamnya ibadah. Nah, itu kita juga tidak tahu. Makanya kita tidak boleh dikit-dikit mencemarkan nama baik atau biasa disebut ghibah atau ngerasani. Ngerasani ini erat kaitannya dengan sikap selanjutnya dengan at-tajassus atau saling curiga. Nek sampean curiga mesti penggaweane iku mesti ngerasani wong. Melakukan apa kita curiga, orang lain melakukan apa curiga, tuku opo curiga. Loh, ini kok bisa beli mobil ya? Padahal kerjanya gur ngono tok. Nah, itu curiga sih. Padahal belum tentu itu mobil bisa jadi dikasih orang, atau bisa jadi dapat hadiah, atau bisa jadi dapat pinjaman, atau dan lain sebagainya. Yang selanjutnya adalah sikap takabur, sombong. Karena apa? Kalau sudah sombong, itu penyakit selanjutnya pasti kita itu merasa lebih baik dari orang lain. Nah, itu enggak baik. Karena kita merasa lebih baik dari orang lain itu sebenarnya kita belum baik. Karena kita merasa lebih baik. Kita sama aja dengan orang lain, sama-sama hamba Allah. Yang membedakan hanya ketakwaan, dan ketakwaan itu yang mengukur bukan manusia tapi adalah Allah sendiri. Karena apa? Yang tahu hati seseorang itu hanya Allah. Yang tahu hakikat yang dilakukan oleh orang atau manusia itu hanya Allah. Nah, demikianlah pembahasan tentang penerapan ukhuwah nahdiyah. Semoga bermanfaat. Tetap semangat anak-anakku. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Jaga kesehatan, jangan nakal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.